Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Mari kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas segala karunia-Nya, segala nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Ali Imran 133 Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Yang kurang lebihnya, pendengar rahimakumullah, wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang surganya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang muttaqin. Pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita dalam beribadah agar senantiasa bersegera dalam beribadah. Karena pendengar rahimakumullah, kalau ibadah itu tidak segera dilakukan, saya ambil contoh, ada kesempatan untuk sholat duha, tetapi kalau kita mengundur-undur waktu sholat duha, insya Allah nanti waktu duha akan terbengkalai. Pendengar rahimakumullah, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu an pernah salah satu pada saat waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu pertemuan beliau mengatakan, an Abdullah bin Umar radhiyallahu an qal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu an yaqul idza amsayta fala tantadiril sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Pendengar rahimakumullah, Ibnu Umar pernah suatu saat dipegang pundaknya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya Rasulullah mengatakan, Ibnu Umar, jadikanlah hidup ini bagaikan orang asing, bagaikan pengembara. Sebentar Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadiril sobah, idza asbahta fala tantadiril masa. Ibnu Umar mengatakan, kalau waktu subuh, kalau waktu pagi ada waktu untuk ibadah, segeralah beribadah. Jangan sampai menunda waktu sampai sore. Kalau kita di waktu sore, kata Ibnu Umar, janganlah menunggu waktu subuh. Lakukan segera perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, juga pendengar yang ada di studio, kalau kita malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita kaya, akan tetapi kita tidak mau melaksanakan ibadah, kita disinggung Allah Subhanahu wa taala. Lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yahtaju bi arba'ati anfusi minan nas. Al-aghniya bi Sulaiman bin Dawud, wa al-abid bi Yusuf, wa al-marda bi Ayyub, wa al-fuqara bi Isa. Pendengar rahimakumullah, kalau kita malas ibadah karena kekayaan kita, barangkali kita sombong karena banyak kekayaan, kita harus malu. Allah memberikan hujah kepada kita semua. Kalau kamu kaya, tidak ada apa-apanya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pendengar rahimakumullah, Nabi Sulaiman alaihissalam, beliaunya adalah raja, istrinya juga ratu, sama-sama kaya. Kalau di dunia seorang presiden punya tentara, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, Nabi Sulaiman melebihi dari segala-galanya. Nabi Sulaiman juga punya tentara jin. Andai kata presiden punya mobil yang sangat mewah, Nabi Sulaiman tidak ada satupun yang bisa menandingi dari kekayaan, dari kendaraannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau diberi oleh Allah kendaraan berupa angin, tanpa macet, tanpa parkir, tanpa rusak. Itu pun Nabi Sulaiman, pendengar rahimakumullah, senantiasa beribadah kepada Allah. Dia ketika dipuja oleh para malaikat, dia mengatakan, Nabi Sulaiman, panjenengan sangat-sangat kaya raya. Nabi Sulaiman, juga Anda sebagai raja. Apa pendengar rahimakumullah jawabnya Nabi Sulaiman alaihissalam? Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini hanyalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah titipan, harta tahta intinya adalah titipan. Liyabluwani aashkuru am akfur, kata Nabi Sulaiman. Dunia yang dititipkan kepada Allah ini merupakan, bisakah aku mensyukuri atau sebaliknya aku menjadi kufur.
Pendengar rahimakumullah, kalau kita malas ibadah karena sok sibuk, barangkali di kantor, barangkali di perusahaan, di pabrik, Allah memberikan hujah kepada kita. Sibuk mana dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Pendengar rahimakumullah, Nabi Yusuf alaihissalam walaupun beliaunya nabi, beliaunya juga seorang menteri. Akan tetapi subhanallah tetap on time Nabi Yusuf dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, kalau kita malas ibadah karena kita barangkali sakit, yang menjadikan alasan kita tidak sholat, alasan tidak puasa, Allah memberikan hujah dengan Nabi Ayub alaihissalam. Parah mana penyakit Anda dengan Nabi Ayub alaihissalam? Pendengar rahimakumullah, Nabi Ayub walaupun begitu diuji Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam tafsirnya yang tidak diberikan sakit Allah hanya lesan, sehingga Nabi Ayub tetap bisa berzikir. Yang terakhir, kalau kita malas ibadah karena kita miskin, karena kita tidak punya harta, kita diberikan hujah Allah. Miskin mana Anda semua dengan Nabi Isa alaihissalam? Dia tidak punya ayah, dia juga tidak punya harta sama sekali. Pendengar rahimakumullah, ini adalah tamparan buat kita semua kalau kita malas ibadah. Mari pendengar rahimakumullah, agar beribadah secara istiqomah dan sesegera mungkin dalam rangka meningkatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, kadang kita ini dilematis dengan pekerjaan kita. Pendengar rahimakumullah, muslim yang taat kepada Allah, kemanapun ia bekerja, pasti yang dipikirkan adalah bagaimana ibadah saya. Muslim yang kuat tidak mau kalau nanti ibadahnya dikalahkan dengan pekerjaan yang ia lakukan. Sebisanya mungkin, pendengar rahimakumullah, kita sepandai mungkin untuk berusaha agar salat ini on time. Fa insyaallah kalau kita bekerja di perusahaan-perusahaan yang muslim, ini fa insyaallah dimudahkan kalau kita mau sopan santun. Bahkan non muslim sekarang sudah banyak yang memberikan musola, memberikan kesempatan bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadahnya. Akan tetapi pendengar rahimakumullah, ini yang rata-rata individunya, memangnya individunya sekarang. Kalau individunya senantiasa istiqomah dalam beribadah, fa insyaallah dimanapun ia bekerja, baik pun supir taksi, supir angkutan, supir apapun lah ya, katanya sibuk dalam perjalanan, kalau dia punya komit sama Allah, fa insyaallah dimudahkan ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengar rahimakumullah, yang namanya ibadah, orientasi ibadah, kita harus ingat di dalam Al-Qur'anul Karim, syaitan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita digoda oleh setan itu mimbain aidihim, dari arah depan kita, dari arah belakang kita, dari kiri kita, dari arah kanan kita. Maka pendengar rahimakumullah, kita harus waspada dengan syaitan ini. Ada tip untuk pendengar rahimakumullah, yang pendengar di studio ini, ketika para sahabat berkumpul sama Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, ya ashabi jaddidu imanakum, perbaharul imanmu agar senantiasa giat dalam ibadah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kaifan nujaddid, bagaimana memperbaharui iman saya ya Rasulullah biar giat ibadah? Rasulullah mengatakan, aksiru biqauli la ilaha illallah, perbanyaklah kalian semua dengan kalimat la ilaha illallah. Fa insyaallah, ibarat kita punya HP, itu ada cas yang mana bisa memperkuat ibadah kita sehingga kita terasa tidak malas dalam melaksanakan ibadah. Itu barangkali pendengar rahimakumullah. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada pendengar rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.